Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enca Hastuti dengan NIM 18622500102 Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Kampus E1. Dengan ini saya akan mempresentasikan tentang kematangan fungsi otak dengan dosen pengampu Dr. Anu. Pengertian otak. Otak adalah pusat dari semua alat tubuh yang terletak dalam rongga tengkorak kepala. Otak berfungsi untuk mengelola seluruh organ tubuh manusia, termasuk otak itu sendiri. Otak bertugas mengendalikan dan menjalankan proses pikir. Proses terbentuknya otak. Otak mulai terbentuk sejak di dalam kandungan. Perkembangan otak dimulai dari batang otak, brainstem, otak kecil, cerebellum, limbik, otak besar, korteks atau cerebrum. Di dalam kandungan, otak sudah mulai berkembang. Dan kematangannya dilakukan setelah anak itu lahir. Pada usia 10 tahun, kematangan otak baru sempurna. Observasi atau pengamatan. Otak mengendalikan gerak atau psikomotor. Otak mengatur emosi atau sosial emosi. Otak merespons stimulus atau perilaku. Otak memproses pikir atau kognitif pengetahuan. Temukan keselarasan dan kesejajaran pada mata. Indikatornya yaitu melalui mata. Mata kiri dan mata kanan bentuknya simetris sama. Keselarasannya selaras di sejajar. Telinga. Bentuk telinga kiri dan kanan anak tersebut tidak simetris karena telinga kiri lebih tinggi ketimbang telinga kanan. Daun telinganya tidak selaras karena bentuknya tidak sama telinga kiri dan kanannya. Sudut bibir simetris, bibir atas dan bibir bawah tidak selaras karena bibir bawah lebih besar ketimbang bibir atas. Keselarasan juga dapat ditemukan serta kesimetrisan juga dapat ditemukan dari tinggi bahu anak kiri kanan. Biasanya proses ini juga ditentukan setelah anak itu beraktivitas. Tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, tumbuh kembang anak bukan dari proses tambah besarnya anak atau tambah tingginya anak, tetapi dari proses kematangan otak anak tersebut. 0-2 tahun, indranya berfungsi. Udah mulai berfungsi, mereka sudah dapat menerima respon walaupun tidak dapat mengeluarkan kata-kata dengan baik. 2-4 tahun, indera bisa mengenali, identifikasi, dan komunikasi. Biasanya anak udah 2-4 tahun, mereka lebih mengenal ibunya, serta bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Pada anak 4-5 tahun, mereka sudah dapat merangkai ide
Anak-anak sudah dapat mengeluarkan ekspresi mereka, mengeluarkan ide atau keinginan mereka. Misalnya, Mama, aku ingin pups atau gimana. Jadi dari otak tersebut sudah mulai terangsang. 5-6 tahun anak sudah dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Sekarang saya akan membahas tentang neuroscience kognitif dengan dosen pengampu Ratih Wayuningsih, MPD. Pengertian neuroscience. Neuroscience kognitif adalah ilmu yang mempelajari mengenai kognisi penekanan pada perkembangan maupun fungsi-fungsi otak. Perkembangan otak. Perkembangan otak pada usia 0-4 tahun sudah mencapai 50%. Otak sudah hampir sempurna. 5-8 tahun sudah mencapai 80%, hampir mendekati sempurna. Dan di umur 10 tahun, otak anak sudah sempurna 100%, sudah dapat menerima semua pelajaran dan instruksi dengan baik. Learning ability. Learning ability atau kemampuan belajar setiap orang itu berbeda tergantung dari kemampuan otak yang mereka miliki. Menurut Mustahik dan Abdul Wahid, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu kemauan pembawaan, kondisi fisik orang yang belajar, kondisi fisik anak, kemauan belajar. Kemauan pembawaan ini misalnya dari anak itu tersebut, apakah anak itu mau belajar sendiri dari keinginan sendiri dalam hatinya. Kondisi fisik orang yang belajar, bentuk fisik anak tersebut, apakah anak ABK atau anak normal pada umumnya. Kondisi psikis anak, itu tentang mental anaknya, apa anak itu sudah siap untuk belajar atau belum, serta kemauan belajar anak. Kemauan belajar pada anak ini biasanya terdapat pada diri anak itu sendiri. Hubungan bahasa dan otak. Bahasa dan otak memiliki hubungan timbal balik, karena dengan bahasa otak dapat merespon dan otak mengeluarkan respon melalui bahasa. Bahasa digunakan untuk memahami dunia dan digunakan dalam proses berpikir. Pemahaman dari kata-kata merupakan hasil dari proses berpikir. Misalnya seperti ini. Dari bahasa yang kita keluarkan, maka bahasa tersebut akan masuk ke otak dan otak akan merespon serta mengeluarkannya melalui bahasa pula. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.